Kemana saja kau, Jalang? Teriak suamiku, wajahnya merah padam. Keluargaku menunggu 1 jam, belum ada makanan. Perempuan tak berguna. Aku hanya menatapnya tenang. Dia tak tahu, dalam 15 menit, sesuatu yang buruk sudah menunggunya. Sebelum mulai, yuk absen dulu di kolom komentar. Dari kota mana saja? Sobat Kisah? Jangan lupa like dan subscribe ya. Dukunganmu membuat channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih seru. Terima kasih. Namaku Veronica. Aku menuliskan namaku sendiri di kepalaku malam ini, seolah-olah aku takut suatu hari nanti aku lupa siapa diriku sebenarnya. Bukan karena aku pikun, bukan pula karena aku kehilangan ingatan. Melainkan karena terlalu lama aku hidup sebagai bayangan. Bayangan dari seorang istri, menantu, dan perempuan yang dipaksa diam. Aku menikah dengan Safri 4 tahun lalu. Saat itu aku percaya, sepenuh hati, bahwa pernikahan adalah tempat pulang. Aku percaya pada janji sederhana yang diucapkannya dengan suara bergetar dan mata berkaca-kaca. Aku percaya karena aku ingin percaya. Karena aku lelah hidup sendirian dan ingin memiliki seseorang yang memanggilku, rumah. Aku tidak pernah membayangkan bahwa rumah bisa berubah menjadi ruang sempit tanpa jendela. Tempat di mana napas terasa berat dan suara sendiri terdengar asing. Aku lahir dari keluarga sederhana. Ayahku mengajarkan bahwa perempuan harus kuat, tetapi ibuku selalu berkata, kekuatan perempuan terletak pada kesabarannya. Aku tumbuh dengan keyakinan itu. Aku belajar menunduk, menahan, dan mengalah. Aku pikir itu adalah cara untuk bertahan hidup. Aku tidak tahu, kesabaran yang salah tempat bisa menjadi jerat. Ketika Safri datang melamarku, semua orang berkata aku beruntung. Ia bekerja tetap, tutur katanya rapi, dan keluarganya terlihat terpandang di kampung. Terutama ibunya, Ibu Rumini. Perempuan itu selalu mengenakan perhiasan emas mencolok di setiap pertemuan. Kalung tebal di lehernya berkilau seperti matahari kecil yang sengaja dipamerkan. Cincin di jemarinya tidak pernah lepas, bahkan ketika ia mencuci tangan. Akan hidup berkecukupan kalau jadi menantu Bu Rumini, kata orang-orang. Aku tersenyum. Aku tidak pernah tahu bahwa kilau bisa menyilaukan, bahkan membutakan. Pada bulan-bulan pertama pernikahan, Safri masih memanggilku dengan suara lembut. Ia masih menggenggam tanganku di depan orang tuanya. Aku masih diizinkan tertawa. Aku masih diperbolehkan memiliki pendapat, meski jarang didengar. Namun, perubahan tidak datang seperti badai. Ia datang seperti tetesan air. Pelan, tetapi terus-menerus. Safri mulai mengatur caraku berbicara. Lalu caraku berpakaian. Kemudian caraku tertawa. Perempuan baik tidak banyak suara, katanya suatu malam. Aku mengangguk, meski dadaku terasa sesak. Aku berhenti mengenakan pakaian yang kusukai. Aku berhenti menelepon teman-temanku. Aku berhenti pulang ke rumah orang tuaku tanpa izin. Semua kulakukan atas nama istri yang patuh. Atas nama menjaga kehormatan suami. Atas nama keluarga. Yang paling cepat berubah bukan Safri, melainkan sikap Ibu Rumini terhadapku. Sejak hari pertama aku tinggal di rumah itu, aku tahu posisiku. Aku bukan anak. Aku bukan keluarga. Aku hanyalah menantu. Dan menantu, menurut Ibu Rumini, adalah orang yang harus tahu diri. Caraku menyapu selalu salah. Masakanku selalu kurang asin. Nada bicaraku dianggap tidak sopan. Ia sering menghela napas panjang setiap kali aku lewat. Tatapannya selalu mengukur, seolah-olah aku barang murah yang tidak sepadan dengan harga yang ia bayarkan. Safri itu anak kesayangan saya, katanya suatu pagi, tanpa menatapku. Saya besarkan dengan susah payah. Jangan sampai kamu membuat hidupnya berantakan. Aku ingin berkata bahwa aku juga manusia. Aku ingin berkata bahwa aku juga lelah. Namun kata-kata itu selalu berhenti di tenggorokan. Safri tidak pernah membelaku. Diamnya lebih menyakitkan daripada makian. Pertama kali ia membentakku, aku mengira itu hanya luapan emosi sesaat. Aku memaafkan. Aku memahami. Aku selalu memahami. Sampai aku lupa siapa yang memahami diriku. Bentakan berubah menjadi hinaan. Hinaan berubah menjadi dorongan. Dorongan berubah menjadi tamparan.
Aku masih ingat malam itu dengan sangat jelas. Tangannya mendarat di pipiku, dan untuk sesaat dunia terasa berhenti. Tidak ada rasa sakit, hanya dingin. Seperti ada sesuatu dalam diriku yang patah, tetapi tidak bersuara. "Jangan bikin aku malu di depan ibu," katanya dingin. Aku meminta maaf. Bukan karena aku salah, tetapi karena aku takut. Sejak saat itu, aku belajar menyembunyikan luka. Aku belajar tersenyum dengan bibir, meski hatiku gemetar. Aku belajar berdiri tegak meski kakiku lemah. Aku belajar menjadi perempuan yang tidak dikenali oleh dirinya sendiri. Di depan orang lain, Safri adalah suami yang baik. Di depan ibunya, ia adalah anak yang patuh. Di depan aku, ia adalah penguasa. Kadang aku berdiri di depan cermin, menatap wajahku sendiri, dan bertanya pelan, "Kamu masih Veronica?" Jawabannya tidak pernah datang. Aku tahu, banyak perempuan seperti aku di luar sana. Perempuan yang bertahan bukan karena cinta, melainkan karena takut. Takut dicap gagal. Takut dianggap aib. Takut sendirian. Aku juga takut. Sangat takut. Namun ada satu hal yang tidak diketahui siapapun di rumah ini. Di balik diamku, ada sesuatu yang tumbuh perlahan. Bukan keberanian yang meledak-ledak. Bukan perlawanan yang gegabah, melainkan kesadaran. Kesadaran bahwa aku tidak akan selamanya menjadi korban. Kesadaran bahwa kesabaranku punya batas. Kesadaran bahwa diamku bukan kelemahan, melainkan persiapan. Malam ini, ketika aku menulis namaku sendiri di kepalaku, aku akhirnya mengerti satu hal. Aku masih Veronica. Dan suatu hari, mereka akan mengingat namaku. Bukan sebagai menantu yang diinjak, melainkan sebagai perempuan yang bangkit ketika semua mengira ia telah hancur. Aku tidak pernah benar-benar keluar dari rumah itu. Bahkan ketika tubuhku melangkah keluar halaman, pikiranku tetap tertinggal di balik dindingnya. Rumah Safri tidak memiliki jeruji besi, tetapi aku hidup seperti orang yang diawasi. Setiap gerakku dihitung. Setiap keputusanku dipertanyakan. Hari-hariku dimulai sebelum matahari terbit. Aku bangun tanpa alarm, bukan karena rajin, melainkan karena takut. Takut dianggap malas. Takut mendengar suara langkah Safri yang berat di lantai, tanda ia sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Aku menyiapkan sarapan dengan tangan gemetar. Menanak nasi, menggoreng telur, menyeduh kopi. Semua harus tepat. Jika terlalu asin, Safri akan mengerutkan dahi. Jika hambar, ia akan mendorong piringnya menjauh. Tidak pernah ada kata terima kasih. Yang ada hanya penilaian. Ibu Rumini biasanya datang ke dapur tanpa suara. Kehadirannya terasa seperti bayangan besar yang jatuh di punggungku. Ia akan membuka tutup panci, mencicipi masakan, lalu menggeleng pelan. "Belajar yang benar kalau jadi istri," katanya, seolah-olah aku murid bodoh yang tidak pernah naik kelas. Aku mengangguk. Aku selalu mengangguk. Aku pernah mencoba menjelaskan. Pernah mencoba mengatakan bahwa aku juga lelah, bahwa aku juga ingin dihargai. Safri hanya tertawa pendek. "Kamu terlalu sensitif," katanya. Ibu cuma mengingatkan, "Jangan lebay." Sejak saat itu, aku berhenti bicara. Kata-kata tidak pernah menjadi senjataku. Kata-kata selalu kembali melukaiku. Safri mulai melarangku keluar rumah tanpa izin. Awalnya dengan nada halus, lalu berubah menjadi perintah. Telepon genggamku sering diperiksanya. Daftar panggilan, pesan masuk, bahkan galeri foto. Aku tidak punya apa-apa untuk disembunyikan, tetapi rasa bersalah selalu dipaksakan padaku. "Ngapain sering chat sama temanmu itu? Kenapa kamu senyum-senyum sendiri?" Pertanyaan-pertanyaan itu bukan tanda peduli. Itu adalah cara untuk mengontrol. Aku kehilangan teman satu persatu. Bukan karena bertengkar, melainkan karena aku terlalu sering menolak ajakan mereka. Aku lelah mencari alasan. Aku lelah berbohong. Lebih mudah diam, lebih mudah menghilang. Hubunganku dengan orang tuaku juga merenggang. Setiap kali ibuku menelepon, aku menjawab singkat. Aku tidak ingin suaraku bergetar. Aku tidak ingin ia tahu. Aku tidak ingin ia menyalahkan dirinya sendiri, karena telah menikahkanku dengan Safri. "Aku baik-baik saja," kataku selalu.
Padahal aku perlahan tenggelam. Kekerasan fisik tidak datang setiap hari. Dan justru karena itulah aku bertahan terlalu lama. Safri akan menamparku ketika ia merasa aku mempermalukannya. Ia akan mendorongku saat emosinya memuncak. Lalu setelah itu, ia akan diam. Seolah-olah yang terjadi hanyalah kesalahan kecil yang bisa dilupakan. Aku belajar mengukur suasana hatinya dari cara ia meletakkan kunci, dari kerasnya suara pintu, dari tarikan napasnya. Hidupku berubah menjadi kewaspadaan tanpa henti. Ibu Rumini tidak pernah bertanya tentang lebam di lenganku. Ia hanya menatap sekilas, lalu berkata, "Perempuan itu harus kuat. Jangan manja." Kalimat itu seperti palu, menghantam tanpa ampun. Aku tidak tahu kapan tepatnya aku mulai merasa kosong. Aku masih melakukan semua tugasku, tetapi tanpa rasa. Aku tertawa ketika diminta. Aku menangis diam-diam di kamar mandi. Aku memeluk bantal setiap malam, berharap bisa tertidur tanpa mimpi. Kadang aku berharap Safri benar-benar jahat sepanjang waktu. Mungkin dengan begitu aku akan lebih mudah pergi. Namun ia tidak demikian. Ada hari-hari ketika ia bersikap biasa saja. Ada saat-saat ketika ia mengajakku makan di luar. Saat-saat itulah yang membuatku bingung, yang membuatku bertanya pada diri sendiri, apakah aku terlalu berlebihan? Lihat, dia tidak selalu buruk, bisik suara dalam kepalaku. Suara itu adalah penjara paling kejam. Aku mulai menulis catatan kecil. Bukan buku harian, melainkan potongan pikiran di kertas bekas. Aku menyembunyikannya di balik tumpukan pakaian. Aku menuliskan apa yang terjadi, apa yang kurasakan, dan apa yang tidak pernah kuucapkan. Aku tidak tahu untuk siapa catatan itu. Mungkin untuk diriku sendiri. Agar aku tidak lupa bahwa semua ini nyata. Suatu sore, Safri pulang dengan wajah gelap. Tanpa banyak kata, ia melempar tasnya ke sofa. Aku tahu aku harus berhati-hati. Aku tahu, satu kesalahan kecil bisa berubah menjadi bencana. Aku dengar kamu keluar siang tadi, katanya tajam. Aku terdiam. Aku hanya pergi ke warung depan rumah. Hanya beberapa langkah. Namun penjelasan itu terasa sia-sia. Kamu kira aku bodoh? Bentaknya. Tangannya terangkat. Tidak jadi memukul, tetapi cukup dekat untuk membuatku gemetar. Aku tidak menangis. Aku tidak berteriak. Aku hanya menunduk. Dan pada saat itu, sesuatu dalam diriku berubah. Bukan kemarahan, melainkan kelelahan yang sangat dalam. Aku menyadari satu hal yang menakutkan. Aku tidak takut mati. Aku takut hidup seperti ini selamanya. Malam itu, aku berbaring menatap langit-langit kamar. Nafasku pendek-pendek. Aku memikirkan hidupku sebelum Safri. Aku memikirkan tawa yang pernah lepas, kebebasan yang pernah ada. Untuk pertama kalinya, aku bertanya dengan sungguh-sungguh. Berapa lama lagi aku sanggup? Pertanyaan itu tidak membutuhkan jawaban saat ini. Namun ia menanam benih. Benih yang kelak akan tumbuh menjadi sesuatu yang tidak bisa dihentikan siapapun. Rumah ini masih berdiri. Safri masih berkuasa. Ibu Rumini masih merasa menang. Mereka tidak tahu, perempuan yang mereka kurung sedang belajar mengenali jalan keluar. Aku selalu tahu, di rumah ini, yang paling bersinar bukanlah kebenaran, melainkan emas. Ibu Rumini mencintai perhiasannya lebih dari apapun. Setiap kalung, gelang, dan cincin bukan sekadar benda, melainkan pernyataan. Pernyataan bahwa ia perempuan terpandang. Bahwa hidupnya berhasil. Bahwa siapapun yang berada di bawah atap rumah ini harus tahu siapa yang berkuasa. Setiap pagi, sebelum keluar kamar, ia akan berdiri lama di depan cermin. Jemarinya menyentuh kalung tebal yang menggantung di lehernya. Ia mengatur anting, merapikan gelang, lalu tersenyum puas pada bayangannya sendiri. Aku sering menyaksikannya dari jauh, pura-pura sibuk menyapu, padahal aku sedang belajar membaca sesuatu yang tidak pernah diucapkannya dengan kata-kata. Perhiasan itu adalah mahkota. Dan aku hanyalah bayangan di bawah sinarnya. Di hadapan tamu, Ibu Rumini berubah menjadi perempuan yang ramah. Tawanya nyaring, suaranya hangat. Ia sering menarik tanganku dan berkata, "Ini menantu saya. Orangnya pendiam, tapi nurut." Nurut. Kata itu selalu diucapkannya dengan bangga.
Tamu-tamu mengangguk, tersenyum, memuji perhiasannya. Tidak ada satupun yang bertanya bagaimana rasanya menjadi aku. Tidak ada yang melihat lebam yang sengaja kututupi dengan lengan panjang. Setelah pintu tertutup dan tamu pergi, wajah Ibu Rumini kembali mengeras. "Jangan bikin malu keluarga," katanya suatu sore. "Kalau sudah pakai nama Safri, sikapmu harus dijaga." Aku tidak menjawab. Aku tahu, jawabanku tidak pernah penting. Safri selalu berdiri di samping ibunya, secara harfiah dan batin. Jika ibunya berkata siang, maka sianglah kebenaran. Jika ibunya berkata aku salah, maka aku harus meminta maaf, meski aku tidak tahu letak kesalahanku. Pernah suatu hari, aku menjatuhkan cangkir kesayangan Ibu Rumini. Pecahannya berserakan di lantai. Aku berlutut, memungutinya dengan tangan gemetar. "Kamu tahu berapa harganya?" bentaknya. Aku menggeleng. "Aku benar-benar tidak tahu. Orang seperti kamu tidak akan mampu menggantinya," katanya dingin. Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada tamparan Safri. Karena kalimat itu tidak hanya merendahkan kemampuanku, tetapi juga keberadaanku sebagai manusia. Aku mulai memperhatikan lebih detail. Bukan karena aku iri, melainkan karena aku terpaksa hidup di bawah bayangannya. Aku memperhatikan bagaimana perhiasan itu selalu disimpan di lemari tertentu. Aku memperhatikan bagaimana ia menghitungnya satu persatu setiap malam, seolah-olah takut ada yang berkurang. Ia sering membanggakan perhiasannya kepada tetangga. "Ini emas tua," katanya. "Dari dulu nilainya tidak pernah turun." Aku hanya berdiri di belakangnya, membawa nampan berisi teh. Diam, mendengar, mencatat dalam hati. Safri sering menggunakan perhiasan ibunya sebagai alasan untuk menekanku. "Kamu tahu kan, ibu itu orang berkelas," katanya. "Jangan sampai sikapmu bikin orang lain menilai kita rendah." Aku ingin tertawa. Bagaimana mungkin aku bisa menjatuhkan martabat yang bahkan tidak pernah kumiliki? Di rumah ini, aku tidak diukur dari kebaikanku, melainkan dari seberapa patuh aku pada aturan tak tertulis. Aturan yang berubah sesuai suasana hati. Aturan yang selalu menempatkanku di posisi paling bawah. Aku semakin jarang berbicara, namun mataku justru semakin tajam. Aku melihat bagaimana Ibu Rumini memperlakukan orang-orang yang dianggapnya berguna dengan sangat manis. Aku melihat bagaimana ia merendahkan mereka yang tidak bisa memberinya keuntungan. Dan aku mengerti, aku bukan siapa-siapa baginya. Malam hari adalah waktu paling sunyi. Saat Safri terlelap, aku sering duduk di tepi ranjang, memeluk lututku sendiri. Aku memikirkan masa depan yang terasa seperti lorong panjang tanpa cahaya. Namun di sela-sela keputusasaan itu, ada satu kebiasaan baru yang tanpa sadar kulakukan. Aku mulai menghitung waktu. Aku mulai memperhatikan reaksi. Aku mulai menyimpan detail kecil yang mungkin tidak dianggap penting oleh siapapun. Aku tidak tahu mengapa aku melakukannya. Aku hanya merasa, suatu hari nanti, semua ini akan berguna. Ibu Rumini pernah berkata kepadaku dengan nada mengejek, "Perempuan seperti kamu tidak akan berani apa-apa." Aku menunduk, seperti biasa. Namun kali ini, di dalam diriku, ada suara kecil yang berbisik, "Kamu salah." Kilau perhiasan itu masih menyilaukan. Namun aku mulai menyadari, kilau yang terlalu terang seringkali menyembunyikan retakan. Dan retakan itu, suatu hari nanti, akan terlihat oleh semua orang. Aku tidak lagi mengingat kapan terakhir kali tubuhku benar-benar merasa aman. Bukan aman karena pintu terkunci. Bukan aman karena rumah ini kokoh. Melainkan aman karena tidak ada tangan yang terangkat, tidak ada suara yang meninggi, tidak ada napas yang mengancam. Rasa aman itu sudah lama pergi. Hari itu bermula seperti hari-hari lainnya. Aku bangun sebelum subuh, membersihkan rumah, menyiapkan sarapan. Ibu Rumini duduk di ruang tengah, menghitung perhiasannya satu persatu sambil sesekali melirikku. Tatapannya seperti pisau tumpul, tidak langsung melukai, tetapi terus mengikis. Safri pulang lebih cepat dari biasanya. Aku tahu dari cara pintu dibanting, dari langkah kakinya yang berat, dari udara di rumah yang mendadak berubah tegang. "Kamu kemana kemarin?" tanyanya tanpa basa-basi. Aku terdiam. Aku mencoba mengingat. Kemarin aku hanya pergi membeli kebutuhan dapur.
Tidak lebih dari 1 jam. Tetapi penjelasan sederhana itu selalu terdengar seperti pembelaan yang sia-sia. Aku ke pasar, jawabku pelan. Ia tertawa sinis. Pasar atau cari perhatian? Kalimat itu menghantamku lebih keras daripada yang ia sadari. Aku menatap wajahnya, mencoba menemukan sisa-sisa lelaki yang dulu memanggilku dengan lembut. Yang kutemukan hanyalah mata yang penuh curiga dan kemarahan yang tidak memiliki alamat jelas. Aku belum sempat berkata apapun ketika tangannya mendorong bahuku. Aku terjatuh ke sisi meja. Sakit menjalar cepat, tajam, dan membuat pandanganku berkunang-kunang. Aku mendengar suara gelas jatuh dan pecah, tetapi aku tidak tahu gelas siapa. Ibu Rumini tidak beranjak dari tempat duduknya. Ia hanya menghela napas panjang. Makanya jangan bikin emosi, katanya datar. Kalimat itu lebih menyakitkan daripada benturan di tubuhku. Karena di sana, aku benar-benar sendirian. Safri meninggalkanku di lantai tanpa sepatah kata. Aku bangkit perlahan, menahan nyeri di punggung. Tanganku gemetar saat membersihkan pecahan kaca. Setiap gerakan terasa seperti hukuman. Namun yang paling perih bukanlah luka di kulitku, melainkan sesuatu yang hancur di dalam dada. Aku masuk ke kamar mandi dan mengunci pintu. Di depan cermin kecil yang retak di sudutnya, aku menatap diriku sendiri. Ada lebam di lengan. Ada garis merah di leher. Ada mata yang terlihat jauh lebih tua dari usiaku. Untuk pertama kalinya, aku tidak menangis. Aku hanya menatap. Lama. Dan pada saat itu, aku mengerti satu hal yang sangat jelas. Jika aku terus bertahan tanpa arah, aku tidak akan selamat. Malam itu, rasa sakit membuatku sulit tidur. Setiap kali aku memejamkan mata, tubuhku mengingat dorongan tadi siang. Aku terbangun berkali-kali dengan napas terengah. Safri tidur pulas di sampingku, seolah tidak terjadi apa-apa. Aku menoleh ke arahnya. Wajahnya tampak tenang, damai. Pemandangan itu membuat sesuatu dalam diriku mengeras. Bukan kebencian, bukan pula amarah yang meledak-ledak, melainkan tekad yang dingin. Aku bangkit perlahan agar tidak membangunkannya. Aku duduk di lantai, bersandar pada ranjang, dan untuk pertama kalinya aku membiarkan pikiranku berjalan tanpa rasa takut. Aku tidak bisa pergi begitu saja. Aku tidak punya uang. Aku tidak punya dukungan. Aku tidak punya tempat pulang yang aman tanpa membawa aib bagi orang tuaku. Namun aku punya satu hal yang selama ini kupendam tanpa kusadari. Pengamatan. Aku tahu kebiasaan Safri. Aku tahu jam-jam ketika emosinya paling rapuh. Aku tahu bagaimana Ibu Rumini bereaksi terhadap hal-hal yang menyangkut harga diri dan kepemilikan. Aku tahu apa yang membuat mereka merasa berkuasa. Selama ini aku mengira aku lemah karena diam. Kini aku sadar, diamku telah mengajarkanku banyak hal. Aku mulai menata pikiranku. Bukan rencana besar yang rumit. Bukan pelarian dramatis. Melainkan sesuatu yang sederhana, tetapi tepat sasaran. Sesuatu yang tidak membutuhkan tenaga, hanya ketepatan waktu. Sejak malam itu, aku berubah. Tidak secara mencolok. Tidak ada perlawanan terbuka. Aku tetap bangun pagi. Tetap menunduk. Tetap menjawab singkat. Namun di dalam diriku, aku tidak lagi kosong. Aku mulai mencatat waktu dengan lebih teliti. Aku memperhatikan reaksi kecil. Aku menyimpan ingatan tentang percakapan-percakapan penting. Tentang nada suara. Tentang kalimat yang diulang. Tentang kebanggaan yang terlalu sering dipamerkan. Ibu Rumini masih memamerkan perhiasannya setiap ada kesempatan. Safri masih merasa dirinya penguasa rumah. Mereka tidak menyadari bahwa aku tidak lagi sekadar bertahan. Aku sedang mempersiapkan diri. Suatu sore, Ibu Rumini berkata kepadaku dengan nada meremehkan, "Hidupmu bergantung pada kami. Ingat itu." Aku mengangguk. Namun kali ini, anggukan itu bukan tanda pasrah. Itu adalah penanda waktu. Aku tidak tahu kapan tepatnya aku akan melangkah. Aku hanya tahu, hari itu akan datang. Hari ketika aku berhenti hidup sebagai korban, dan mulai mengambil kembali kendali atas hidupku sendiri. Luka di tubuhku perlahan memudar. Namun luka di batinku justru menjadi peta. Dan aku sedang belajar membaca peta itu dengan sangat hati-hati. Ada masa dalam hidup ketika segalanya terasa terlalu tenang.
Bukan tenang yang menenangkan, melainkan tenang yang mencurigakan. Seperti udara sebelum hujan besar turun. Berat, lengket, membuat napas terasa pendek. Aku hidup di masa itu. Sejak hari ketika Safri mendorongku hingga jatuh dan Ibu Rumini hanya menonton tanpa rasa, rumah ini berubah menjadi ruang sunyi yang aneh. Tidak ada pertengkaran besar. Tidak ada tamparan. Tidak ada bentakan yang memekakan telinga. Yang ada hanya tatapan. Nada dingin. Kalimat pendek yang tajam. Safri menjadi lebih pendiam, tetapi bukan berarti lebih lembut. Ia berbicara seperlunya. Suaranya datar, seolah-olah aku hanyalah perabot rumah yang harus ada, tetapi tidak perlu dipedulikan. Ia tidak lagi memarahiku secara terang-terangan, namun setiap geraknya membuatku waspada. Ibu Rumini pun demikian. Ia lebih sering menghabiskan waktu di kamarnya, menghitung perhiasan, menerima tamu, atau menelepon kerabatnya. Ketika ia berbicara padaku, nada suaranya bukan lagi marah, melainkan merendahkan dengan cara yang lebih halus. "Kamu kelihatan kurus," katanya suatu pagi sambil menatapku dari ujung kepala sampai kaki. "Jangan bikin orang mengira kami tidak mampu mengurus menantu." Aku tersenyum tipis. Senyum yang sudah kulatih selama bertahun-tahun. Senyum yang tidak pernah sampai ke mata. Hari-hariku berjalan seperti mesin. Aku melakukan semuanya dengan tepat, tanpa celah. Masakan selalu sesuai selera. Rumah selalu rapi. Aku hampir tidak pernah melakukan kesalahan. Bukan karena aku ingin dipuji, melainkan karena aku tidak ingin menarik perhatian. Di balik sikap patuh itu, pikiranku terus bekerja. Aku memperhatikan jam. Aku mengingat urutan kejadian. Aku menghitung reaksi. Aku tahu, Safri paling mudah terpancing ketika merasa direndahkan. Ketika harga dirinya disentuh. Aku tahu, Ibu Rumini akan kehilangan kendali jika sesuatu yang ia banggakan dipertanyakan. Terutama hal yang berkaitan dengan perhiasannya. Aku tidak pernah menyentuh perhiasan itu. Tidak pernah. Namun aku tahu betul di mana letaknya. Aku tahu bagaimana ia menyimpannya. Aku tahu kapan ia mengeceknya. Aku tahu betapa besar ketergantungannya pada benda-benda itu untuk merasa berharga. Pengetahuan itu tidak membuatku senang. Pengetahuan itu membuatku sadar. Aku bukan lagi perempuan bodoh yang tidak tahu apa-apa. Malam hari menjadi waktu favoritku. Saat Safri sudah tidur dan rumah benar-benar sunyi. Aku duduk di tepi ranjang, menatap jendela yang tertutup rapat. Aku membayangkan hidup di luar sana. Hidup yang tidak dipenuhi ketakutan. Hidup yang tidak mengharuskanku menimbang setiap kata. Namun aku juga realistis. Aku tahu, pergi tanpa persiapan hanya akan menyeretku kembali ke tempat ini, atau lebih buruk, membuatku hancur sepenuhnya. Karena itu aku menunggu. Menunggu bukan berarti pasrah. Menunggu adalah bagian dari rencana. Ada satu malam ketika Safri pulang larut dengan wajah kusut. Ia tidak marah. Ia juga tidak ramah. Ia hanya duduk dan menatap kosong. Aku berdiri di dekat dapur, memperhatikannya dari jauh. "Kamu tahu rasanya gagal?" tanyanya tiba-tiba. Aku terkejut. Ini pertama kalinya ia bertanya, bukan memerintah. Aku menggeleng pelan. "Semua orang menuntut," lanjutnya. "Ibu, keluarga, lingkungan. Aku capek." Aku hampir tertawa pahit. Capek. Kata itu terasa ironis di telingaku. Namun aku tidak menanggapi. Aku tahu, apapun jawabanku bisa menjadi senjata baginya. Ia berdiri dan pergi ke kamar tanpa menoleh lagi. Aku tetap di tempatku, memikirkan kalimat itu. Untuk sesaat, aku melihat sisi rapuhnya. Namun empati yang muncul segera kutekan. Aku sudah terlalu lama memaafkan. Hari demi hari berlalu. Suasana rumah seperti kaca yang retak. Masih berdiri, tetapi siap pecah kapan saja. Aku bisa merasakannya dari cara Safri menggenggam gelas terlalu erat. Dari cara Ibu Rumini memeriksa perhiasannya lebih sering dari biasanya. Ada kegelisahan di udara. Dan aku tahu, kegelisahan itu bukan datang dariku. Aku mulai mempersiapkan diriku secara mental. Aku menguatkan hatiku. Aku mengingatkan diri sendiri bahwa apapun yang terjadi nanti, aku tidak boleh goyah. Aku tidak boleh terpancing emosi. Aku tidak boleh kehilangan kendali.
Karena kali ini, aku tidak sedang bertahan. Aku sedang menunggu momen. Suatu sore, ketika aku sedang menyapu ruang tengah, Ibu Rumini berkata dengan suara datar, "Besok ada tamu penting. Jangan sampai ada yang kurang." Aku mengangguk. Aku sudah menduga. Setiap kali ada tamu penting, perhiasan itu akan dipamerkan. Selalu begitu. Dan setiap pameran adalah penguatan ego. Malam itu, aku berbaring tanpa bisa tidur. Detak jantungku terasa lebih cepat dari biasanya. Bukan karena takut, melainkan karena kesadaran bahwa waktu semakin dekat. Aku tidak tahu persis kapan segalanya akan berubah. Aku hanya tahu, perubahan itu tidak akan datang dengan teriakan dariku. Ia akan datang dengan keheningan. Aku menatap langit-langit kamar dan menarik napas dalam-dalam. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidak merasa kecil. Aku merasa siap. Jika selama ini mereka mengira aku hanya perempuan yang bisa diinjak, mereka akan segera belajar satu hal penting. Perempuan yang diam terlalu lama bukan berarti tidak berdaya. Kadang, ia hanya sedang menunggu waktu yang tepat untuk berhenti diam. Dan waktu itu sudah sangat dekat. Aku pulang menjelang malam dengan langkah yang terasa lebih berat dari biasanya. Langit sudah gelap, tetapi rumah itu masih menyala terang, seolah-olah sedang menungguku. Lampu di ruang tengah menyilaukan mata. Aku berhenti sejenak di depan pintu, menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Aku tidak tahu apakah aku siap. Namun aku tahu, aku tidak boleh mundur. Begitu pintu tertutup di belakangku, suara keras langsung menyambut. Suara televisi yang terlalu kencang. Suara langkah kaki Safri yang mondar-mandir. Udara di rumah terasa panas, padat, dan menekan. "Kamu kemana?" Bentakannya datang tanpa aba-aba. Aku menanggalkan sandalku perlahan, meletakkannya rapi seperti biasa. Setiap gerakanku terasa terukur. Aku tahu, satu kesalahan kecil bisa menjadi percikan api. "Aku keluar sebentar," jawabku tenang. Safri berdiri di tengah ruang tamu. Wajahnya merah, rahangnya mengeras. Tatapannya penuh amarah yang tidak disembunyikan lagi. "Sebentar," ulangnya sinis. "Kamu kira aku bodoh?" Aku menatapnya. Tidak menantang. Tidak menunduk. Hanya menatap. Itu saja sudah cukup membuatnya tersulut. "Kamu makin kurang ajar," katanya sambil melangkah mendekat. "Merasa bebas sekarang?" Aku tidak menjawab. Aku tahu, jawaban apapun hanya akan mempercepat amukannya. Namun diamku kali ini berbeda. Bukan diam ketakutan, melainkan diam yang sadar. Tangannya terangkat. Aku bisa melihatnya dengan jelas. Aku bisa merasakan udara di sekitarnya berubah. Namun kali ini, aku tidak memejamkan mata. Aku tidak meringkuk. Aku tetap berdiri. Ia berhenti. Hanya 1 detik. Namun detik itu terasa panjang. "Berani kamu melawan?" desisnya. "Tidak," kataku pelan. "Aku hanya lelah." Kata itu seperti bensin disiram ke api. Safri tertawa pendek, kasar, lalu mendorong bahuku. Aku terhuyung, hampir jatuh, tetapi berhasil menahan diri di tepi meja. "Perempuan tidak tahu diri," katanya. "Sudah dibiayai, masih berani bersikap." Suara langkah lain terdengar dari arah kamar. Ibu Rumini keluar dengan wajah tidak senang. Perhiasan masih melekat di tubuhnya, berkilau di bawah lampu. "Ada apa lagi ini?" tanyanya tajam. "Anakmu marah," jawabku singkat. Kalimat itu membuat Safri berbalik menatapku dengan mata membelalak. Ibu Rumini pun terdiam sesaat, seolah tidak percaya aku berani berbicara tanpa izin. "Kamu jangan memancing," kata Ibu Rumini akhirnya. "Sudah tahu dia capek." Aku mengangguk. Namun di dalam dadaku, ada sesuatu yang mulai berdetak. Seperti jam yang baru saja diaktifkan. Aku melirik jam dinding di ruang tamu. Jarumnya bergerak pelan. Waktu sudah berjalan. Safri kembali berteriak. Kata-katanya kasar, menusuk, menghina. Ia menyebutku tidak berguna, pembawa sial, beban hidup. Kalimat-kalimat itu dulu selalu membuatku runtuh. Namun malam ini, aku mendengarnya seperti suara dari ruangan lain. Aku berdiri diam, menghitung napas, mengingat rencanaku.
Ibu Rumini duduk di sofa, memijat pelipisnya. Ia tampak gelisah. Matanya sesekali melirik ke arah lemari tempat perhiasannya disimpan. "Kamu jangan berdiri saja seperti patung," katanya kepadaku. "Bikin air minum." Aku melangkah ke dapur. Tanganku sedikit gemetar saat menuang air. Bukan karena takut, melainkan karena kesadaran bahwa titik balik ini tidak bisa dibatalkan. Aku kembali ke ruang tengah dan meletakkan gelas di meja. Safri masih mengomel. Ibu Rumini menghela napas panjang. "Kamu tahu tidak?" katanya tiba-tiba kepadaku, "selama ini kami sabar sama kamu. Jangan sampai kesabaran itu habis." Aku menatapnya. Tatapan yang sama tenangnya dengan sebelumnya. "Kesabaran itu memang ada batasnya," jawabku. "Sun." Hening yang tajam. Safri menoleh cepat. "Apa maksudmu?" Aku tidak menjawab. Aku hanya melirik jam lagi. Waktu terus berjalan. 15 menit itu tidak akan berhenti hanya karena aku ragu. Ibu Rumini berdiri mendadak. Ia berjalan menuju lemarinya. Gerakannya cepat, tidak biasa. Aku tahu, ia sedang gelisah, meski belum tahu alasannya. Ia membuka laci, lalu laci lain. Tangannya berhenti sejenak. Aku bisa melihat wajahnya berubah. Senyum puasnya lenyap, digantikan oleh kerutan panik. "Safri," panggilnya dengan suara meninggi. "Kamu kesini?" Safri mendekat, masih dengan wajah kesal. "Kenapa, Bu?" Ibu Rumini mengeluarkan sebuah kotak kecil dari lemari. Tangannya gemetar saat membukanya. Ini tidak mungkin," gumamnya. Aku tetap berdiri di tempatku. Tenang. Mengamati. "Apa yang tidak mungkin?" tanya Safri tidak sabar. Ibu Rumini mengangkat sebuah gelang. Wajahnya memucat. "Ini ringan. Terlalu ringan." Aku menahan napas. Detik demi detik terasa berat. Namun aku tidak bergerak. "Emas itu tidak seperti ini," lanjutnya dengan suara mulai bergetar. Ini palsu." Kata itu menggantung di udara. Safri menatap gelang itu, lalu ibunya, lalu aku. Matanya menyipit. "Apa maksud ibu?" Ibu Rumini mulai membuka kotak-kotak lain. Kalung, cincin, gelang. Semuanya diperiksa dengan tergesa. Nafasnya terengah. "Tidak mungkin," ulangnya berkali-kali. "Tidak mungkin." Aku melirik jam sekali lagi. Waktu hampir habis. Aku melangkah satu langkah ke depan. Suaraku tetap rendah, tetap terkendali. "Masih ada waktu," kataku pelan. Mereka berdua menatapku bersamaan. "Waktu untuk apa?" Safri bertanya dengan nada mencurigakan. Aku menatap wajah mereka satu persatu. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa kecil. "Untuk menghadapi kenyataan," jawabku. Dan pada saat itu, aku tahu, 15 menit pertama telah mengubah segalanya. Aku tidak bergerak ketika jeritan pertama itu pecah. Jeritan yang selama ini tidak pernah kudengar dari mulut Ibu Rumini. Jeritan yang bukan ditujukan kepadaku, melainkan pada kenyataan yang baru saja menamparnya jauh lebih keras daripada apapun yang pernah menimpaku. "Tidak mungkin, tidak mungkin." Suara itu melengking, nyaris seperti tangisan. Kotak-kotak perhiasan berserakan di atas meja. Gelang, kalung, cincin, semuanya tampak sama seperti sebelumnya, berkilau di bawah cahaya lampu. Namun kilau itu kini tidak lagi indah. Ia menjadi ejekan. Safri berdiri membeku. Wajahnya berubah pucat. Tangannya mengambil salah satu cincin, membolak-baliknya dengan gerakan kasar. "Bu, mungkin ibu salah," katanya, meski nadanya sendiri terdengar ragu. Ibu Rumini menggeleng keras. Rambutnya yang biasanya tersisir rapi kini sedikit berantakan. Tangannya gemetar hebat. "Aku tahu emas," katanya dengan suara parau. "Aku hidup dengan emas sejak muda. Ini bukan emas." Ia menjatuhkan gelang itu ke meja, seolah benda itu telah mengkhianatinya. Suara benturannya terdengar keras, memantul ke dinding rumah yang selama ini menjadi saksi kesombongannya. Aku memperhatikan semuanya dengan jantung berdetak stabil. Tidak ada rasa puas. Tidak ada kegembiraan. Yang ada hanya ketenangan yang dingin,
seperti seseorang yang akhirnya sampai di ujung jalan panjang. Safri menatapku. Tatapan itu berbeda dari sebelumnya. Tidak ada lagi kemarahan penuh kuasa. Yang ada hanyalah kebingungan dan kecurigaan. "Kamu tahu soal ini?" tanyanya tajam. Aku mengangkat bahu pelan. "Tahu apa?" Nada suaraku datar. Tidak menantang. Tidak pula defensif. Justru itulah yang membuatnya semakin tidak nyaman. Ibu Rumini mulai membuka laci-laci lain dengan panik. Ia mengeluarkan semua kotak, membongkar semuanya tanpa sisa. Nafasnya semakin berat. Keringat muncul di pelipisnya. "Ini semua asli," gumamnya seperti meyakinkan diri sendiri. "Aku beli dari orang terpercaya. Tidak mungkin palsu." Aku melangkah mendekat satu langkah. Tidak terlalu dekat. Cukup agar suaraku terdengar jelas. "Orang terpercaya menurut siapa?" tanyaku pelan. Ia menoleh cepat ke arahku. Matanya merah. "Apa maksudmu?" Aku menatapnya dengan tenang. "Menurut ibu." "Belum tentu menurut kenyataan." Safri menoleh ke arah ibunya. "Bu, dari siapa ibu beli semua ini?" Ibu Rumini terdiam. Bibirnya bergetar. Ia duduk perlahan di sofa, seperti seseorang yang baru saja kehilangan penyangga hidupnya. Dari orang lama," jawabnya lirih. "Sudah bertahun-tahun." "Nama?" desak Safri. Ibu Rumini menggeleng. "Tidak penting. Namun aku tahu, dan ia tahu bahwa aku tahu. Rahasia itu bukan rahasia besar. Ia hanya terkubur di balik rasa percaya diri yang terlalu lama tidak diuji." Aku melirik jam di dinding. Jarumnya telah bergerak melewati batas yang kutentukan dalam pikiranku. 15 menit itu telah lewat. Namun dampaknya baru saja dimulai. "Waktunya sudah habis," kataku. Keduanya menatapku bersamaan. "Maksudmu apa?" Safri bertanya, nadanya kini tidak lagi tinggi, melainkan tegang. Aku menarik napas perlahan. Inilah saatnya. Bukan untuk berteriak. Bukan untuk membalas. Melainkan untuk berkata jujur tanpa rasa takut. "Aku sudah lama tahu," ucapku. "Aku hanya menunggu ibu menyadarinya sendiri." Ibu Rumini berdiri mendadak. "Kamu berani bicara seperti itu?" Aku mengangguk. "Berani." Safri melangkah mendekat. Tangannya mengepal, tetapi tubuhnya ragu. Ia tidak tahu harus marah pada siapa. Ibunya atau aku. "Kamu main apa sebenarnya, Veronica?" katanya dengan suara rendah. Aku menatapnya lurus. "Aku tidak bermain apapun. Aku hanya berhenti pura-pura tidak tahu." Hening kembali turun. Namun kali ini, hening itu berat dan penuh tekanan. Tidak ada lagi posisi aman untuk mereka berdua. Ibu Rumini tertawa kecil, tawa yang terdengar retak. "Kamu kira semua ini kebetulan?" Aku menggeleng. "Tidak. Aku kira semua ini akibat." Kalimat itu seperti palu terakhir yang menghantam fondasi rumah ini. Ibu Rumini terhuyung dan kembali duduk. Tangannya menutup wajah. "Apa yang kamu mau?" tanyanya akhirnya. Suaranya lelah. Tidak lagi berkuasa. Pertanyaan itu adalah pengakuan. Dan aku merasakannya dengan sangat jelas. "Aku mau dihentikan," jawabku. "Aku mau kekerasan itu berhenti. Aku mau tidak lagi diinjak." Safri terdiam. Matanya menatap lantai. Untuk pertama kalinya, ia tidak tahu harus berkata apa. "Kamu tidak punya hak menuntut," gumamnya lemah. Aku tersenyum tipis. "Aku punya hak sebagai manusia." Ibu Rumini mengangkat wajahnya. Air mata mengalir di pipinya. "Kalau ini sampai keluar rumah, nama keluarga kita hancur." Aku menatapnya lama. Nama keluarga ini sudah lama hancur. Hanya saja selama ini ditutupi kilau palsu. Kata palsu itu membuatnya terisak keras. Aku berdiri lebih tegak. Bahuku tidak lagi menunduk. Nafasku teratur. Aku merasa utuh. "Aku tidak akan berteriak," lanjutku. "Aku tidak akan memukul balik. Tapi aku juga tidak akan diam lagi." Safri mendongak. Ada ketakutan di matanya. Ketakutan kehilangan kendali. "Apa yang akan kamu lakukan?" tanyanya. Aku menatap jam sekali lagi, lalu kembali menatap mereka.
Aku akan pergi, jawabku, dengan caraku. Dan kalian tidak akan menghentikanku. Tidak ada yang menyusul. Tidak ada yang menghalangi. Yang ada hanyalah dua orang yang baru menyadari bahwa perempuan yang mereka remehkan selama ini telah berubah menjadi penentu arah. Jeritan sudah berhenti. Kilau sudah runtuh. Dan aku berdiri di tengah runtuhan itu. Tanpa rasa takut. Aku berdiri di tengah ruang tamu yang berantakan itu, dan untuk pertama kalinya aku menyadari satu hal yang sederhana namun mengejutkan. Aku tidak lagi takut. Ketakutan yang selama ini menempel di kulitku, merayap di tulangku, dan bersarang di napasku, perlahan luruh. Bukan karena situasi menjadi lebih aman. Justru sebaliknya. Namun karena aku akhirnya berhenti berharap pada mereka. Safri masih berdiri beberapa langkah dariku. Bahunya kaku. Matanya gelisah. Ia terlihat seperti seseorang yang kehilangan pegangan, dan pemandangan itu terasa asing. Selama ini, dialah yang selalu memegang kendali. Kini, kendali itu terlepas begitu saja dari tangannya. Ibu Rumini duduk terdiam di sofa. Tangisnya sudah mereda, berganti dengan tatapan kosong yang menatap lantai. Perhiasan-perhiasan palsu itu masih berserakan di meja, menjadi saksi bisu runtuhnya kebanggaan yang selama ini ia bangun. "Kamu tidak bisa pergi begitu saja," kata Safri akhirnya. Suaranya rendah, tidak lagi menggelegar, tetapi masih berusaha tegas. "Ini rumahmu." Aku tersenyum tipis. Rumah tidak seharusnya membuat penghuninya takut. Kalimat itu meluncur begitu saja, tanpa rencana. Namun setelah terucap, aku tahu itulah kebenaran yang paling jujur. Safri menghela napas kasar. "Kamu dramatis. Semua keluarga punya masalah." Aku mengangguk pelan. "Benar, tapi tidak semua keluarga memukul, menghina, dan mematahkan satu orang sampai ia lupa siapa dirinya." Ia membuka mulut, lalu menutupnya kembali. Tidak ada bantahan yang keluar. Diamnya kali ini bukan karena kuasa, melainkan karena ia kehabisan alasan. Aku melangkah menuju kamar. Langkahku mantap. Tidak tergesa, tidak ragu. Aku membuka lemari dan mengambil tas kecil yang sudah lama kusiapkan. Isinya tidak banyak. Beberapa potong pakaian, dokumen penting, dan catatan kecil yang selama ini kusembunyikan. Tanganku tidak gemetar saat memasukkan barang-barang itu. Setiap gerakan terasa ringan, seolah-olah tubuhku tahu bahwa inilah jalan yang benar. "Veronica," panggil Ibu Rumini dengan suara serak. Aku berhenti di ambang pintu kamar, lalu menoleh. "Kamu tidak memikirkan akibatnya?" tanyanya. Nada suaranya tidak lagi merendahkan. Ada sesuatu yang menyerupai ketakutan di sana. Takut kehilangan kendali, takut kehilangan citra, takut menghadapi dunia tanpa topeng. Aku menatapnya lama. "Aku sudah terlalu lama memikirkan akibat untuk diri orang lain," jawabku. "Sekarang giliran aku memikirkan diriku sendiri." Safri melangkah mendekat. "Kamu mau kemana? Kamu tidak punya siapa-siapa." Kalimat itu dulu akan menghancurkanku. Kalimat itu dulu adalah jerat. Namun kini, aku mendengarnya dengan telinga yang berbeda. "Aku punya diriku sendiri," kataku, "dan itu cukup." Ia tertawa kecil, tawa yang terdengar rapuh. "Kamu kira hidup di luar sana mudah?" Aku menggeleng. "Tidak. Tapi setidaknya, aku tidak akan dipukuli saat aku lelah." Sunyi kembali turun. Namun kali ini, sunyi itu tidak menekan dadaku. Ia justru memberiku ruang bernapas. Aku melangkah ke ruang tamu, berdiri di hadapan mereka berdua. Aku tidak meninggikan suara. Aku tidak mengancam. Aku hanya berkata dengan jelas. "Aku tidak akan melaporkan kalian malam ini," kataku. "Aku tidak akan membuat keributan. Tapi aku pergi. Dan jika kalian mencoba mencariku, menekanku, atau menyentuhku lagi, aku tidak akan diam." Safri menatapku tajam. "Kamu mengancam?" Aku menggeleng. Aku menetapkan batas. Ibu Rumini menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Semua ini salah paham," gumamnya. "Bisa dibicarakan baik-baik." Aku menghela napas perlahan. Aku sudah terlalu lama berbicara dalam diam. Kalian tidak pernah mendengar. Aku melirik jam di dinding sekali lagi. Waktu terus berjalan,
seperti hidup yang tidak menunggu siapapun. 15 menit itu telah berlalu, namun dampaknya kini menjalar ke setiap sudut rumah ini. Aku melangkah menuju pintu. Tanganku menyentuh gagang pintu itu, dingin dan nyata. Jantungku berdebar, tetapi bukan karena takut, melainkan karena perasaan asing yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Kebebasan. Kalau kamu keluar dari pintu itu, kata Safri dengan suara rendah, jangan pernah kembali. Aku menoleh, menatapnya lurus. Aku memang tidak berniat kembali. Aku membuka pintu dan melangkah keluar. Udara malam menyambutku. Lebih dingin, lebih luas. Aku menarik napas dalam-dalam, dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, paru-paruku terasa penuh. Di belakangku, pintu tidak langsung ditutup. Aku bisa merasakan tatapan mereka. Namun aku tidak menoleh lagi. Aku tidak perlu. Setiap langkah menjauh dari rumah itu, terasa seperti melepaskan beban yang selama ini menindih punggungku. Jalanan sunyi. Lampu-lampu jalan memantulkan cahaya lembut. Dunia terasa asing, tetapi tidak menakutkan. Aku tidak tahu kemana aku akan pergi malam ini. Aku tidak punya rencana sempurna. Aku hanya punya keyakinan bahwa aku tidak boleh kembali. Aku berhenti sejenak, menatap langit. Tidak ada bintang yang jelas terlihat. Namun itu tidak masalah. Aku tidak membutuhkan tanda dari langit untuk melangkah. Aku telah memilih. Bukan memilih jalan yang mudah. Bukan memilih jalan yang aman. Aku memilih diriku sendiri. Dan pilihan itu, meski berat, terasa benar. Aku tidak menoleh ketika langkah kakiku semakin jauh dari rumah itu. Bukan karena aku tidak peduli. Melainkan karena aku tahu, jika aku menoleh sekali saja, ingatan akan menarikku kembali ke tempat yang sudah kupilih untuk kutinggalkan selamanya. Malam itu aku berjalan tanpa tujuan yang jelas. Jalanan sepi. Lampu-lampu berdiri seperti saksi bisu atas kepergianku. Setiap langkah terasa ganjil, seolah-olah kakiku belum terbiasa melangkah tanpa izin siapapun. Aku berhenti di sebuah halte kecil yang hampir tidak pernah dipakai. Bangkunya dingin. Aku duduk, meletakkan tas di pangkuan, dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku membiarkan bahuku merosot tanpa rasa bersalah. Aku tidak menangis. Air mataku seperti tertahan oleh kelelahan yang terlalu lama. Ponselku bergetar. Nama Safri muncul di layar. Aku menatapnya beberapa detik, lalu mematikan layar. Tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Kata-kata sudah kehilangan maknanya di antara kami. Beberapa saat kemudian, pesan masuk bertubi-tubi. Dari nomor yang sama. Dari nomor lain. Aku tidak membacanya. Aku tahu isinya tidak akan jauh dari kemarahan, ancaman, atau bujukan yang terlambat. Aku mengangkat kepalaku, menatap langit yang gelap. Aku menyadari betapa kecilnya aku di dunia ini, namun untuk pertama kalinya, perasaan kecil itu tidak menakutkan. Ia justru membuatku merasa bebas. Aku menghubungi satu-satunya nomor yang sejak lama kusimpan untuk keadaan darurat. Suaranya di seberang terdengar terkejut, lalu hening. Kamu bisa datang, katanya akhirnya. Aku tunggu. Aku tidak mengucapkan terima kasih. Aku hanya menutup panggilan dan menarik napas panjang. Bantuan itu sederhana, tetapi bagiku, ia terasa seperti jembatan kecil yang menghubungkanku kembali dengan dunia. Sementara itu, di rumah yang kutinggalkan, kekacauan tidak berhenti hanya karena aku pergi. Aku tahu itu, meski aku tidak berada di sana. Safri kehilangan pijakan. Tanpa kehadiranku sebagai sasaran, amarahnya berputar tanpa arah. Ia berteriak pada ibunya. Ia membanting pintu. Ia mempertanyakan segala hal yang selama ini diterimanya tanpa berpikir. Ibu Rumini menghadapi sesuatu yang jauh lebih menyakitkan daripada kehilangan menantu. Ia kehilangan simbol kebanggaannya. Perhiasan-perhiasan palsu itu tidak lagi bisa disembunyikan. Cerita menyebar dengan cepat, lebih cepat daripada yang ia bayangkan. Tetangga mulai berbisik. Kerabat bertanya dengan nada setengah mengejek. Nama besar yang selama ini dijaganya retak dari dalam. Ia tidak lagi bisa berdiri dengan dada membusung. Dan Safri, anak kesayangannya, mulai disalahkan. Bukan karena kekerasan, melainkan karena gagal menjaga citra keluarga. Ironisnya, aku tidak lagi berada di sana untuk melihatnya.
Dan untuk pertama kalinya, itu bukan kerugian bagiku. Hari-hari pertamaku di luar rumah itu berjalan lambat. Aku bangun dengan jantung berdebar, seolah-olah menunggu teriakan yang tidak pernah datang. Tubuhku masih menyimpan ingatan. Setiap suara keras membuatku tersentak. Setiap bayangan laki-laki bertubuh tinggi membuat napasku pendek. Namun ada satu perbedaan besar. Aku bisa pergi. Aku bisa menutup pintu. Aku bisa berkata tidak. Aku mulai mengurus diriku sendiri dengan cara paling dasar. Makan teratur. Tidur ketika lelah. Mandi tanpa terburu-buru. Hal-hal kecil yang dulu terasa seperti kemewahan. Aku juga mulai mengingat kembali diriku sebelum semuanya runtuh. Apa yang kusukai? Apa yang membuatku tenang? Aku menyadari betapa lama aku hidup hanya untuk menyesuaikan diri dengan orang lain. Ponselku kembali bergetar suatu sore. Nama Safri muncul lagi. Kali ini aku membacanya. Kamu bikin keluarga kami hancur. Aku membaca kalimat itu tanpa emosi. Aku mengetik balasan singkat. Keluarga itu hancur jauh sebelum aku pergi. Aku mematikan ponsel dan meletakkannya di meja. Tanganku sedikit gemetar, tetapi bukan karena takut, melainkan karena keberanian yang masih terasa asing. Hari berikutnya, pesan datang dari nomor yang berbeda. Dari Ibu Rumini. Kamu perempuan tidak tahu balas budi. Aku tersenyum kecil. Kalimat itu terasa kosong. Aku tidak membalas. Aku tahu, tidak semua kata pantas diberi jawaban. Aku mulai mengurus hal-hal yang tertunda. Dokumen. Pekerjaan kecil. Rencana sederhana untuk bertahan hidup. Setiap langkah terasa berat, tetapi nyata. Malam-malam masih panjang. Kenangan masih sering datang tanpa diundang. Namun kini, aku tidak lagi tenggelam di dalamnya. Aku belajar membiarkannya lewat, seperti awan gelap yang tidak harus kuikuti. Aku mendengar kabar tentang rumah itu dari orang lain. Safri jarang pulang. Ibu Rumini jatuh sakit, bukan karena fisik, melainkan karena rasa malu yang menekan. Rumah yang dulu penuh teriakan kini dipenuhi keheningan yang memalukan. Aku tidak merasa menang. Aku juga tidak merasa kalah. Aku hanya merasa selesai. Selesai dengan menjadi korban. Selesai dengan diam yang menyakitkan. Selesai dengan rumah yang tidak pernah menjadi tempat pulang. Suatu malam, aku berdiri di depan jendela, menatap lampu kota dari kejauhan. Aku menyadari satu hal penting, kehancuran mereka bukan tugasku untuk diratapi. Tugas utamaku adalah merawat diriku sendiri. Aku masih membawa luka. Aku masih belajar percaya. Namun aku tidak lagi sendirian di dalam kepalaku. Rumah itu kini kehilangan kuasa atas diriku. Dan aku, perlahan, mulai membangun ruang baru, bukan dari tembok dan atap, melainkan dari keberanian yang akhirnya kupeluk. Aku tidak bangun sebagai perempuan yang baru sepenuhnya sembuh. Aku bangun sebagai perempuan yang memilih untuk hidup. Pagi itu datang tanpa dentuman. Tidak ada teriakan. Tidak ada pintu dibanting. Tidak ada langkah berat yang membuat jantungku berdegup kencang. Hanya cahaya matahari yang masuk melalui jendela, pelan dan hangat, seolah dunia sedang belajar bersikap lembut kepadaku. Aku duduk di tepi ranjang dan memejamkan mata sejenak. Tubuhku masih menyimpan sisa-sisa ketakutan lama. Kadang napasku masih pendek. Kadang ingatan datang tanpa izin. Namun ada perbedaan besar yang kurasakan pagi itu. Aku tidak lagi terjebak. Aku bisa berdiri dan pergi kemanapun aku mau. Aku bisa diam tanpa rasa takut. Aku bisa berbicara tanpa harus menimbang apakah suaraku akan dibalas dengan kekerasan. Hal-hal kecil itu dulu terasa mustahil. Kini, ia menjadi bagian dari hidupku yang baru. Aku membuat secangkir minuman hangat dan duduk di dekat jendela. Dari sana, aku bisa melihat orang-orang berjalan dengan urusan mereka masing-masing. Tidak ada yang tahu kisahku. Tidak ada yang tahu luka-luka yang pernah kupeluk setiap malam. Dan anehnya, aku tidak lagi membutuhkan pengakuan dari siapapun. Aku tidak ingin dunia mengasihaniku. Aku tidak ingin dunia menganggapku pahlawan. Aku hanya ingin diakui sebagai manusia yang berhak hidup tanpa rasa takut. Kadang aku teringat rumah itu. Bukan dengan amarah, melainkan dengan jarak. Seperti melihat foto lama yang tidak lagi menyakitkan, tetapi juga tidak ingin kusimpan.
Safri dan ibunya mungkin masih hidup dengan reruntuhan yang mereka bangun sendiri. Namun kisah mereka bukan lagi tugasku untuk dipikirkan. Aku telah cukup lama hidup untuk orang lain. Sekarang, aku hidup untuk diriku sendiri. Aku mulai menata hidupku pelan-pelan. Tidak ada loncatan besar. Tidak ada keajaiban instan. Hanya langkah kecil yang konsisten. Mengurus pekerjaan. Menabung sedikit demi sedikit. Belajar mengatakan tidak tanpa rasa bersalah. Aku juga belajar mengenali diriku kembali. Aku belajar mendengarkan tubuhku. Ketika lelah, aku berhenti. Ketika sedih, aku membiarkan air mata jatuh tanpa menghakimi diriku sendiri. Ketika takut, aku mengingatkan diriku bahwa ketakutan itu bukan perintah. Ada hari-hari ketika aku merasa kuat. Ada pula hari-hari ketika aku ingin menyerah. Namun kini, menyerah tidak berarti kembali. Menyerah hanya berarti beristirahat. Aku menulis namaku di secari kertas dan menempelkannya di dinding. Veronica. Bukan istri Safri. Bukan menantu Ibu Rumini. Hanya Veronica. Perempuan dengan luka dan keberanian yang tumbuh dari luka itu sendiri. Suatu sore, aku berdiri di depan cermin dan menatap pantulan wajahku. Ada garis lelah yang belum sepenuhnya hilang. Ada mata yang masih menyimpan kehati-hatian. Namun di sana juga ada sesuatu yang baru, keteguhan. Aku tersenyum kecil pada diriku sendiri. Senyum yang tidak dibuat-buat. Senyum yang datang dari penerimaan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Hidup tidak pernah menjanjikan kepastian. Namun aku tahu satu hal dengan sangat jelas. Aku tidak akan kembali ke tempat yang mematahkan jiwaku. Jika suatu hari aku mencintai lagi, itu akan menjadi pilihan, bukan kebutuhan. Jika suatu hari aku membangun rumah lagi, itu akan menjadi ruang aman, bukan penjara yang dibungkus janji. Aku telah belajar dengan cara yang paling menyakitkan bahwa cinta tanpa hormat adalah kekerasan yang disamarkan. Dan aku tidak akan lagi menukar harga diriku demi diterima. Ketika malam datang, aku mematikan lampu dan berbaring dengan tenang. Tidak ada suara langkah yang kutakuti. Tidak ada bayangan tangan yang membuatku meringkuk. Hanya keheningan yang jujur. Aku menutup mata dan menarik napas panjang. Dalam-dalam. Penuh. Aku tidak pergi sebagai perempuan yang kalah. Aku pergi sebagai perempuan yang memilih dirinya sendiri, meski harus berjalan sendirian. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, kesendirian itu tidak terasa menakutkan. Ia terasa merdeka. Tama.